di sini saya Indah Sindan akan menjelaskan sedikit materi tentang penggorengan dan pemanggangan. Untuk materi yang pertama saya akan bahas yaitu materi tentang penggorengan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang tujuan utama. Tujuan utama dari penggorengan yaitu mendapatkan cita rasa pada produk. Yang kedua ada tujuan sekunder. Tujuan sekunder itu yaitu yang pertama intervensi enzim dan mikroba. Selanjutnya menurunkan kadar air pada permukaan atau seluruh produk pangan. Selanjutnya ada prinsip penggorengan. Yang pertama itu jika bahan pangan dimasukkan ke dalam minyak panas, maka suhu permukaan meningkat cepat atau air akan mudah meresap. Selanjutnya bagian permukaan menguap dan mengering. Suhu permukaan yaitu suhu panas minyak. Suhu bagian dalam rendah yaitu 100 Celcius. Selanjutnya juice yang terbentuk pada permukaan bersifat pores dan air menguap dan minyak menggantikan air. Adapun lama penggorengannya agar gorengan yang digoreng itu sempurna dan dipengaruhi dengan ada 5 jenis. Yang pertama itu jenis produk, suhu minyak, metode penggorengan, ketebalan makanan, kualitas produk yang diinginkan. Selanjutnya ada suhu penggorengan. Yang pertama itu ditentukan oleh biaya produksi dan sifat produksi akhir yang diinginkan. Kedua, ada suhu tingkat 180 sampai 200 Celcius. Lama proses berkurang sehingga aktivitas meningkat. Yang ketiga, suhu tinggi mempercepat perubahan atau kerusakan pada minyak. Selanjutnya beralih lagi ke suhu dan sifat produk. Yang di sini ada dua. Yang pertama itu produk yang bagian luar kering dan bagian dalam basah memerlukan suhu penggorengan yang tinggi atau membentuk jus cepat. Selanjutnya yang kedua, produk kering digoreng pada suhu yang lebih rendah yang memungkinkan air dari bahan dalam menguap sebelum terbentuknya jus pada bagian permukaan yang akan digoreng. Selanjutnya daya simpan produk. Tergantung kadar air. Produk dengan kadar air tinggi pada bagian dalam daya simpan akan pendek. Contohnya donat, produk ikan, dan gas. Selanjutnya ada produk saluran minyak kering. Daya simpannya itu lama seperti keripik. Nah, di sini ada 3 jenis penggorengan. Yang pertama itu deep frying, slow frying, dan fine-tuning. Nah, yang pertama itu ada slow frying. Panas ditransfer pada melalui produksi dari permukaan penggorengan yang panas melalui lapisan minyak. Jadi minyaknya itu dikit dari Celsius dan tidak merata menyebabkan variasi suhu dengan produk seperti coklat yang tidak rata. Cocok untuk produk dengan keras permukaan terhadap volume yang tinggi seperti telur, burger, dan juga steak. Dan kemudian ada deep frying, yaitu dalam frying ini kita dapat menggunakan kandungan produksi pada minyak dengan produksi pada bagian dalam produk. Jadi seluruh bagian produk ini akan menerima perlakuan panas yang sama sehingga warna dan penampakannya akan serasi. Nah, di sini sesuai dengan semua produk. Nah, kemudian produknya ini akan luas, akan kepada permukaan yang luas dan volume yang tinggi, sehingga minyak pada file ini kondisinya akan berminyak atau berair. Dan selanjutnya ada volume fairing. Di sini ini merupakan penggorengan start broadcast atau tekanan di bawah 1 atmosfer. Dan tujuannya itu mempercepat penguapan air. Dan keuntungannya adalah minyak goreng mengalami kerusakan secara cepat dan beras yang terbentuk secara lambat bisa digunakan untuk menggoreng bahan pangan dengan kadar air yang tinggi. Nah,
dilakukan dalam satu kali. Selanjutnya ada pengembangan produk. Yang pertama itu produk yang digoreng dapat mengalami perbesaran ukuran. Yang kedua, pembesaran ukuran tergantung dari metode penggorengan. Yang ketiga, komposisi bahan. Di sini kita akan beralih ke pemateri, yaitu pemanggangan. Dan prinsipnya adalah merupakan proses fermentasi tinggi juga panas yang diberikan pada produk. Ini berasal dari mikrovan dari karakterisasi secara tidak langsung. Kemudian dari radiasi tadi akan terjadi aliran panas atau konvensi menuju proses dari udara panas atau oven. Dalam proses terjadi kondisi panas. Jadi prosesnya ini bermacam-macam. Frame oven itu adalah renteng atau menyalakan oven listrik. Nah, pemanggangan merupakan proses utama dalam membentuk karakteristik produk yang diinginkan seperti struktur, tekstur, flavor, dan juga warna. Nah, produk hasil pemanggangan ini contohnya ini roti, cakes, biskuit, crackers, dan cookies. Nah, ini dia memiliki perbedaan karakteristik yang diinginkan. Contohnya itu seperti jenis produk roti, cakes, untuk karakteristik ini berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh suhu, kemudian aktif dan juga kemudian selanjutnya pada pengaturan suhu. Di sini yang pertama itu ada suhu keamanan yang terlalu tinggi menyebabkan cubes berbentuk secara ketat, menyebabkan ukuran produk lebih kecil. Yang kedua, warna cubes menjadi gelap sedangkan tengah terpanggang sempurna. Yang ketiga, suhu keamanan terlalu rendah waktu pemanggangan dilemah sedangkan warna yang diinginkan. Yang keempat, pemanggangan yang lama mengakibatkan cubes berbentuk tebal. Selanjutnya itu ada yang namanya pindah panas. Yang pertama itu ada perbedaan suhu antara adonan dan udara dalam oven berperan penting pada pemanggangan. Yang kedua, transfer panas lebih efisien pada oven yang dilengkapi dengan kipas. Yang ketiga, tanpa adanya kipas, transfer panas terjadi melalui konvensi alam. Frekuensi alam atau alami. Selanjutnya itu ada perubahan kadar air. Perubahan kadar air ini pada awal pemanggangan, air dikeluarkan dari permukaan adonan dan suhu pada permukaan agen yang meningkat pertama kali. Kemudian terbentuk pori dengan tekanan uap yang meningkat akibat perbedaan tekanan uap yang mengalir ke pori-pori. Pada bagian pori, suhu lebih rendah sehingga air menjadi padat, menjadi bagian dalam dan mendapatkan air terjerung ke permukaan adonan. Akibatnya suhu permukaan yang lebih tinggi. Jika waktu pemanggangan lebih lama, intensitas warna akan meningkat. Selanjutnya, pembentukan warna coklat meningkat pada akhir pemanggangan. Selanjutnya itu ada pemanasan yang cepat meningkatkan transfer air sehingga reaksi pembentukan warna tersebut lebih awal. Dampaknya akan warna produk menjadi lebih gelap. Warna keras terbentuk reaksi dari gula dan protein dengan reaksi merah dan manis. Suhu yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut minimal 50 Celcius. Ketika kadar air turun, warna terus berubah akibat suhu permukaan yang tinggi. Nah, jika pemanggangan lebih lama, intervensi warna akan meningkat. Selanjutnya itu pembentukan warna coklat meningkatkan pada akhir pemanggangan. Pemanasan yang cepat meningkatkan transfer air sehingga reaksi yang diinginkan itu berubah dalam oven atau dalam pemanggangan tersebut. Ini ada contoh suhu pemanggangan. Yang pertama itu suhu pemanggangan roti yang 200 sampai 240 Celcius atau cake 100
175 sampai 215 Celcius, Charters 250 sampai 260 Celcius. Suhu terlalu rendah, air berkurang banyak dan volume meningkat akibat klub menjadi lemah dan kering. Selanjutnya itu suhu terlalu tinggi atau kualitas kek lebih karena cup yang tidak matang, volume kecil, cup tidak beraturan. Untuk selanjutnya yaitu penguapan air pada biskuit. Pada biskuit permukaan adonan mengering cepat akibat penguapan air yang cepat. Yang kedua itu ada penguapan dari bagian dalam menuju permukaan yang cepat terjadi, akibatnya semua bagian adonan menjadi kering. Sekian video penjelasan tentang pengorengan dan pemanggangan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.